Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memutuskan fasilitas pesawat jet pribadi yang digunakan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yakni Kaisang Pangarep ke Amerika Serikat bukan gratifikasi. Lantaran Kaisang bukan penyelenggara negara dan sudah hidup terpisah dari orang tuanya. Ya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan kasus jet pribadi Kaisang tidak termasuk gratifikasi karena Kaisang bukan penyelenggara negara dan sudah hidup terpisah dari orang tuanya. Keputusan ini diambil berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan KPK berdasarkan laporan penggunaan jet pribadi yang disampaikan Kaisang ke KPK pada September lalu. Gufron menegaskan pernah ada kasus serupa di mana seorang yang bukan penyelenggara negara melaporkan hadiah ke KPK dan disimpulkan itu juga bukan gratifikasi. Seperti laporan penerimaan dari dokter yang menerima hadiah mungkin ini dari pasien, hingga juga ada guru swasta yang menerima dari muridnya. Ya, isu dugaan gratifikasi jet pribadi yang melibatkan Kaisang Pangarep mencuat saat netizen ramai-ramai menyoroti unggahan akun istri Kaisang, Erina Gudono, lewat akun media sosialnya. Kaisang sendiri menyebut dirinya nebeng pesawat temannya saat perjalanan ke Amerika Serikat. Sementara sang ayah, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menegaskan semua sama di mata hukum termasuk putranya Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep bersama sang istri Erina Gudono sempat menjadi sorotan publik September lalu lantaran diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat. Viralnya jet pribadi itu berawal dari unggahan Erina melalui akun Instagram pribadinya. Nampak tampilan kaca jendela pesawat yang diabadikan Erina dalam sebuah foto menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil pada umumnya. KPK pun menginstruksikan Direktur Gratifikasi untuk menelusuri viralnya Kaisang yang bepergian ke luar negeri menggunakan jet pribadi. Meski bukan penyelenggara negara, KPK menjelaskan Kaisang bisa dimintai keterangan karena dirinya berstatus sebagai anak presiden. Kaisang pun mendatangi gedung KPK guna mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi dalam perjalanan menuju Amerika Serikat bersama istrinya tersebut. Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bukannya nebeng pesawatnya teman saya. Menanggapi hal ini, sang ayah sekaligus Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, menegaskan semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, termasuk Kaisang. Kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Usai analisis, KPK menetapkan bahwa penggunaan jet pribadi oleh Kaisang bukanlah termasuk perbuatan gratifikasi. Alasannya karena Kaisang bukan penyelenggara negara dan sudah hidup terpisah dari orang tua. Tim Liputan iNews melaporkan. Menarik, dan untuk membahas selengkapnya terkait putusan KPK yang menyatakan fasilitas pesawat jet pribadi yang digunakan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Kaisang Pangarep ke Amerika Serikat bukan gratifikasi, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih ada Sylvester Matutina, kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi perwakilan KPK, baik itu Wakil Ketua KPK Nurul Gufron maupun Humas KPK, namun belum berkenan bergabung di dialog malam ini. Kita sapa narasumber kita. Selamat malam semuanya, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Bang Sylvester, putusan KPK ini berarti udah clear ya Bang ya? Publik nggak perlu resah lagi ya, jet pribadi Mas Kaisang bukan gratifikasi. Ya berarti kan game is over sudah ya, jadi segala kehebohan, terus keributan yang kemarin sampai katanya Kaisang melarikan diri, dilaporkan ke Polda Metro. Ya sekarang kan berarti udah selesai. Saya pikir kita kan harus memulihkan nama baik seseorang juga, bahwa KPK telah menyelesaikan kewajibannya sebagai lembaga negara dengan sangat baik. Dan kemarin juga saya satu orang yang meminta Mas Kaisang untuk hadir di KPK dan itu sudah dilakukan. Jadi kita juga harus menghargai pihak KPK,
pihak Mas Kaisang termasuk para pelapornya ya. Jadi kalau memang tidak ada bukti gratifikasi, tidak ada menyalahi konstitusi atau unsur pidana, ya sudah selesai, mau apa lagi. Kita ini kan perlu membangun dengan hal-hal yang positif lainnya. Jangan sampai tiap orang di negeri ini dengan gampangnya dibikin opini yang jelek, framing gitu loh, ya kan? Kalau memang tidak ada bukti gitu loh. Ya, mungkin dari saya itu. Tapi Bang Silvester, perlukah Mas Kaisang belajar dari peristiwa ini bahwa yang disoroti netizen ini kan mewah loh, naik jet pribadi, kemudian ke Amerika Serikat jalan-jalan belanja ini itu. Apakah ini bisa jadi pelajaran nggak sih buat supaya tidak terlalu ditujukan kepada publik? Ya bisa saja iya, tapi bisa juga tidak ya. Kita melihat dari berbagai, kan manusia ini punya berbagai macam pandangan. Ada orang yang menganggap menaiki jet pribadi itu hal yang lumrah dan biasa, ada juga yang prestis menganggap itu, dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah suatu kesombongan atau sesuatu yang tidak pantas lah ya. Menyentuh kalangan masyarakat. Tapi intinya kalau kita lihat kan ratusan bahkan ribuan orang itu naik jet pribadi. Saya pun naik jet pribadi, nggak jadi masalah gitu loh. Tapi kalau memang kita melihat dengan adanya masyarakat yang masih di bawah ekonomi yang lemah, ya saya pikir boleh-boleh saja kita tidak melakukan itu, tapi boleh-boleh saja juga kita menaiki jet pribadi sepanjang itu tidak menyalahi aturan gitu. Ada yang menarik dari yang disampaikan Mas Boyamin. Ini menilai meski dianggap bukan gratifikasi, tapi tetap harus bayar ongkos tiket jet pribadi senilai 90 juta rupiah. Itu benar Mas Boyamin? Gimana sih maksudnya Mas? Ya, saya kan juga pernah naik jet pribadi gitu, dibayar klien tapi bukan nebeng. Berarti di sini yang belum pernah saya sendiri nih Mas. Silakan Mas. Kedua, saya pernah menyerahkan uang $100.000 Singapura, kira-kira ya 1,1 miliar lah, berkaitan dengan saya merasa tidak pantas menerima itu. Karena itu ada kaitannya dengan urusan yang saya urusi atau kasus yang sedang saya ungkap kan gitu kan. Jadi maka saya serahkan kepada KPK. Jadi belajar dari itu aja dulu, bahwa ini apapun sudah jadi sorotan publik. Dan tolong dicatat loh ya, bahwa KPK itu tidak menutup persoalan ini di pengaduan masyarakat. Pak Gufron kemarin clear gitu loh, bahwa ini hanya sebatas bukan gratifikasi karena kakaknya sudah terpisah. Nah, saya salah satu pelapor itu bisa saja menguji ini apakah benar tidak dianggap sebagai gratifikasi. Ini bisa saya mengajukan gugatan ke KPK baik perdata maupun pra peradilan, bisa sesuai keahlian saya gitu untuk menguji ini gitu. Karena ada juga putusan Mahkamah Agung tahun 70-an jurisprudensi bahkan itu, bahwa ini kalau bicara suap loh ya, itu termasuk yang diterima oleh kerabatnya, anak istrinya dan sebagainya. Kalau bicara, kalau gratifikasi apakah bisa dipersamakan itu? Ya, saya bisa aja maju ke Mahkamah Konstitusi yang paling gampang supaya perdebatan ini tidak menjadi polemik yang tidak bermanfaat. Saya bawa ke Mahkamah Konstitusi, gratifikasi yang diterima oleh anak istri dan lain sebagainya apakah termasuk gratifikasi meskipun kakaknya terpisah. Nah, nanti kan bisa saya buat begini, gratifikasi tidak termasuk adalah ketika kartu keluarganya sudah terpisah, dikabulkan atau tidak. Kalau ditolak berarti ya termasuk kan gitu. Nanti banyak hal yang pada posisi ini, niat saya itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi bahasa sederhananya, Mas Kaisang ini tidak akan dikasih nebeng kalau bukan anaknya presiden, kalau bukan adiknya wali kota Solo. Kan gitu pendapat masyarakat. Dan inilah yang menurut saya pada posisi ini Mas Kaisang juga sudah mengatakan bahwa berapa kira-kira nilai yang Anda nikmati itu. Kan juga sudah nulis 90 jutaan lah, di ekuivalen dengan kelas bisnis untuk satu orang. 90 kali 4, ketemulah di angka 360 juta. Ya sudah, bagi saya, menurut saya justru Mas Kaisang ini kan masih panjang, memberikan teladan yang baik, dan bisa jadi nanti KPK akan menjadikan percontohan juga gitu. Tapi bisa jadi sisi lain, bahwa di pengaduan masyarakat sesuai laporan saya itu kan ada potensi-potensi yang lain, penyelenggara negara yang lain bisa diduga juga menerima fasilitas pesawat itu. Nah, itu yang belum ditutup loh oleh KPK. Tolong diingat itu. Jadi bukan persoalan ini apakah nanti ada rangkaiannya atau tidak, itu kan kita percayakan sepenuhnya kepada KPK gitu. Kalau saya kan
sejak awal ini niat saya bukan untuk sesuatu mempermalukan orang, apalagi memenjarakan orang, tapi ini dalam rangka menghentikan polemik yang tidak bermanfaat. Saya serahkan pada KPK. Ini ada dugaan gratifikasi karena ada MOU antara Pemkot Solo ditandatangani Mas Gibran, kakaknya Kaisang dengan Shopee. Nah, itu yang harus dikaji banyak hal, dan inilah yang saya dalam niat dan tujuan awal mendirikan MAGI itu adalah untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya keteladanan. Yang salah duanya KPK itu didirikan tidak boleh main golok pimpinannya supaya ini empati terhadap masyarakat yang masih miskin. Jadi kepercayaan itulah yang ditimbulkan. Bagaimana masyarakat akan percaya pada pemerintahannya, pada penyelenggara negara kalau keluarganya ini bermewah-mewahan. Itu loh. Jadi tolong dipahami bahwa masyarakat itu perlu empati gitu. Makasih. Mas Boyamin tadi bilang ini belum tertutup. Berarti pertimbangan yang lebih besarnya Mas Boyamin ini akan melanjutkan menguji lagi atau enggak, Mas Boyamin? Iya, saya pastikan. Karena ini kan momentum untuk kita pakai sebagai pijakan untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Supaya besok lagi kalau ada kasus yang sama, ini bisa dirumuskan sebagai gratifikasi, tidak boleh lagi. Karena Kementerian Agama pun itu juga memberikan peraturan Menteri Agama, gratifikasi itu termasuk yang diterima oleh istri dan anak. Gitu. Jadi ini yang satu rangkaian banyak hal yang bisa dicermati di situ. Maka saya tetap akan ini momentum ini saya gunakan untuk membuat kita semakin baik dalam menyelenggarakan pentakdiran negara, pengelolaan pemerintahan itu masih. Bang Silvester tanggapannya gimana? Langsung aja. Iya, tadi Bang Boyamin bilang bahwa ini adalah polemik yang nggak berguna, makanya melaporkan ke KPK ya. Jadi polemik yang nggak berguna ini sudah dikatakan oleh KPK bahwa tidak ada pelanggaran dalam hal ini gratifikasi atau pelanggaran pidana lainnya. Jadi kita clear dulu di situ. Mengenai nanti Bang Boyamin atau kawan-kawan mau melakukan gugatan di MK, ya silakan saja, itu adalah hak dari setiap warga negara. Tapi di sini saya juga mengingatkan bahwa memang di sini tidak ada ya hubungan ataupun tidak ada sampai naik pesawat itu bahwa ada perintah dari bapaknya sebagai presiden atau kakaknya sebagai wali kota. Di sini kan kita harus juga menelusuri bahwa yang punya pesawat ini adalah kawannya Kaisang gitu loh. Ya, jangan sampai juga kita berkawan sama orang yang jadi masalah gitu loh. Sepanjang ini kan tidak ada unsur korupsinya, jadi mau apa lagi gitu loh. Ini hal-hal yang menurut saya nggak ada bergunanya buat bangsa kita itu ke depannya. Jadi kita lebih baik mengurus suatu hal yang benar-benar bermanfaat buat bangsa dan rakyat gitu loh, ya kan? Jadi yang saya lihat kayak kemarin melaporkan Gibran itu juga nggak ada bukti-bukti yang valid gitu loh. Termasuk kawan-kawan, mohon maaf nih Bang Boyamin ya, silakan aja Bang Boyamin kalau memang bisa, saya sebagai anak bangsa nantinya akan memberikan apresiasi gitu loh. Tapi kalau tidak ya saya pikir ya ini kan hanya bahan lucu-lucuan aja gitu loh, yang menurut saya nggak ada gunanya buat bangsa kita. Karena masalahnya udah selesai, udah clear. KPK sendiri sebagai penyelenggara negara sudah mengatakan bahwa tidak ada unsur gratifikasi karena Mas Kaisang itu bukan penyelenggara negara. Yang kedua, Mas Kaisang juga sudah memiliki kependudukan yang berbeda dengan presiden ataupun kakaknya sebagai wali kota. Jadi memang hanya kemarin saya pun yang meminta Mas Kaisang untuk hadir di KPK dan sebagai beliau bukan penyelenggara negara ya, tapi seorang pemimpin partai ya, kita tunjukin lah. Dan Mas Kaisang saya pikir sudah datang, malahan kasihan loh, gara-gara ini sampai istrinya yang bukan orang politik, bukan penyelenggara negara, sampai dikatakan bau ketek, padahal itu sama sekali tidak benar. Jadi ini sudah penzoliman atau pembunuhan karakter terhadap Kaisang dan istrinya ya. Jadi ini juga Bang Boyamin dan kawan-kawan ya, tolong kalau mau melapor ya valid dong gitu loh, ya kan? Jangan melapor hanya melapor terus nggak ada titik temu yang jelas gitu loh. Jadi mau ngapain juga gitu loh, buang-buang waktu aja saya pikir gitu loh Bang. Ini bukan masalah pelajaran ya, kita harus mengajarkan pelajaran yang benar ya, fakta, bukan framing, bukan bukan opini negatif terhadap siapapun di Republik ini.
Ya, Mari kita sama-sama memberikan pelajaran yang baik buat bangsa kita. Jangan juga kita memanas-manasi sesuatu yang tidak kita langgar gitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ini nggak baik buat semua kita gitu. Bang Sylvester, memang sih nggak ada hubungannya dengan presiden soal jet pribadi ya. Mungkin ya tadi disampaikan itu mungkin dari temannya Mas Kaisang soal ini. Tapi bagaimana menjelaskannya ke publik? Mas Kaisang nggak akan dikasih nebeng kalau bukan anak presiden dan adik wali kota Solo saat itu. Gimana menjelaskannya? Enggak Dijawab juga sesaat dong. lagi. Saya Mohon maaf Bang sebagai Sylvester, kita politisi- jeda terlebih dahulu. Sindo Prime, kita akan kembali setelah jeda. Terima kasih. Kita kembali lagi pemirsa, tetap bersama kami. Kita kembali di Dialog Sindo Prime, pemirsa, bersama Bang Sylvester dan Bang Boyamin. Bang Sylvester, maaf tadi pertanyaannya menggantung, ya kan, karena memang selentingan banyak ya yang bilang seperti itu ya, termasuk tadi disampaikan juga Bang Boyamin bahwa ya kalau bukan anak presiden atau adik wali kota Solo mungkin tidak akan bisa dipinjamkan jet pribadi seperti itu. Ini menjelaskan ke mereka seperti apa nih Bang Sylvester? Ya kan kita nggak tahu ya hubungan pertemanan Mas Kaisang dengan yang punya jet, apakah sebelum beliau menjadi anak presiden gitu lah, mungkin bisa jadi masih menjadi anak wali kota ataupun gubernur. Jadi intinya kalau menurut saya sekarang kan KPK sudah menyatakan begitu ya. Saya pikir kawan-kawan yang kemarin melapor ya harusnya secara kesatria juga mengatakan bahwa ya kami bersalah gitu loh. Bukan kami bersalah, maksudnya ya sudahlah, KPK sudah menyatakan ini, kami juga sepakat gitu loh ya kan. Terus kalau nggak sepakat, terus kita mau mengikuti KPK yang mana? Apakah di planet Mars ataupun KPK yang di Amerika gitu? Kalau kita nggak tunduk kepada KPK yang berada di Indonesia. Jadi sekali lagi teman-teman juga harus kesatria gitu loh, mengatakan bahwa ya ini KPK sudah mengatakan begini ya, kita juga secara fair dan kesatria mengatakan bahwa memang nggak ada gratifikasi, nggak ada tindak pidana di sini. Yang penting, paling penting menurut saya itu jangan juga hanya Mas Kaisang dan istrinya yang jadi korban gitu loh. Kawan-kawan menari di sini, tertawa di sini gitu, di atas kekejaman yang dilakukan oleh kawan-kawan gitu. Karena sudah memframing, membuat opini yang jelek kepada manusia yang lain. Itu yang paling penting menurut saya. Bang Boyamin, KPK kan udah bikin keputusan ya, melapor terus, diuji lagi, nggak ada titik temu. Ini buang-buang waktu nggak sih Bang Boyamin? Enggak, istilah buang-buang waktu itu kan masyarakat berpolemik, terus saya membawa ke KPK. Dan harus diingat, KPK menyatakan dengan jelas bahwa urusan yang terkait di pengaduan masyarakat yang dikaitkan dengan hal-hal yang pesawat dan dugaan-dugaan yang lain itu masih dibuka, belum ditutup. Gitu loh. Clear Pak Gufron mengatakan itu. Yang dinyatakan ditutup bukan gratifikasi itu adalah fasilitas jet pribadi yang dimiliki Kaisang. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Apakah ada penyelenggara negara yang lain yang naik pesawat itu? Kan itu. Itu yang masih clear, belum dinyatakan belum ditutup oleh KPK. Jadi ini jangan dikira bahwa sudah ditutup untuk urusan ini sehingga tutup semua. Enggak. Dan besok masyarakat anti korupsi Indonesia maju ke Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan private jet ini. Akan ada pendaftaran gugatan di sana. Kita tunggu aja apa gugatannya. Jadi ini banyak hal yang bisa kita uji, kita nilai, dan kita serahkan kepada proses hukum. Kepada KPK sudah menyatakan seperti itu. Saya hormati, saya katakan bahwa kalau Kaisang dianggap tidak menerima gratifikasi karena sudah terpisah kartu keluarganya, gitu, ya itu supaya apa? Tidak ada penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan oleh keluarga, abuse of power, supaya tidak nebeng juga begitu. Maka kan maju ke Mahkamah Konstitusi itu nanti pasti. Tapi besok akan menguji yang paling dekat di Pengadilan Negeri Surakarta. Materinya apa kita tunggu. Tapi itu tadi rangkaian-rangkaian yang masyarakat awam pun begitu kan juga kemarin tidak clear juga. Temannya Kaisang apakah dimintai keterangan oleh KPK? Atau temannya itu juga menyatakan, oh itu pesawat saya. Itu kan belum clear juga. Jadi banyak hal yang sebenarnya dari persoalan ini, niatnya kalau ingin menjadi teladan yang baik, tanpa harus menunggu hal-hal yang sifatnya hukum pembuktian ini benar salah, itu
bahwa keteladanan itu perlu, dan saya malah menghimbau kan sejak awal datanglah ke KPK, terus kemudian datanglah kalau memang itu fasilitas yang potensi berpolemik bayar aja gitu. Ya itu, dan saya sudah mencontohkan, saya merasa tidak berhak meskipun saya bukan penyelenggara negara, saya sudah menyerahkan kepada KPK 1,1 miliar gitu. Jadi saya bukan omong doang terus mencerca, enggak, ini semata-mata untuk tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya keteladanan dari pemimpin-pemimpinnya, termasuk banyak hal yang keluarganya juga memberikan contoh yang baik. Kalau ini Mas Kaisang ini bukan anak presiden, bukan dari sejak awal kita tahu misalnya pengusaha yang banyak hal yang ditangani dalam macam, no problem aja. Tapi kan urusannya pada posisi ini yang belum clear temannya ini siapa. Kan itu masih pertanyaan juga. Saya kira itu masih. Bang Boyamin, demi tata kelola pemerintahan baik dan menunjukkan etika pemimpin yang baik, tadi terus saya garis bawahi ya. Tapi ada juga loh yang berpendapat mengenai laporan ini bahwa ini mengarah mencoreng nama baik, bahkan pembunuhan karakter. Gimana tuh Bang Boyamin? Ya silahkan aja, kan itu diarahkan ke siapa gitu, ke saya atau bukan, kan gitu. Kalau saya kan track recordnya jelas. Kenapa saya melapor ke KPK? Karena saya mendapatkan data MOU antara Wali Kota Solo dan Shopee, saya serahkan dan saya beritahukan ini dugaannya gratifikasi karena menyangkut kerabat, karena peraturan Menteri Agama itu termasuk anak istri yang berkait, itu termasuk tidak boleh, atau bahasanya itu menjadi boleh, kan yang penting dilaporkan KPK dalam jangka waktu 30 hari. Oh, KPK menyatakan bukan gratifikasi, oh boleh. Ya sudah, ini kan sudah selesai kalau urusan Kaisang. Tapi apakah ada nanti yang lain? Ya itu yang KPK aja juga menyatakan kemarin belum ditutup, gitu loh ya. Saya akan berusaha menambahi, melengkapi, dan kalau toh nanti tidak, ya sudah, kan dalam posisi itu kewajiban saya menyerahkan kepada KPK bahwa ini loh ada irisannya, bahwa ada MOU, ada perjanjian sewa menyewa antara Pemkot Solo dan PT Shopee Internasional Indonesia. Gitu. Jadi bahkan waktu itu pun saya tutupi dengan sebuah perusahaan segala macam gitu, dan kemudian masyarakat menginginkan tahu dan media juga menginginkan tahu, sebagian juga akhirnya tahu, ya sudah kita nyatakan seperti itu. Jadi ini itulah namanya menjadi pejabat publik, jadi keluarga pejabat publik yang dituntut masyarakat untuk serba transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika ada persoalan begini segera dijelaskan, tidak pada posisi menunggu lama. Itu loh. Jadi proses-proses ini, tata kelola pemerintahan yang baik itu ketika memang pejabat publik harus bersedia untuk dikritisi, dikoreksi, tanda kutip kalau masyarakat itu nyinyir, dicerca segala macam, monggo. Tapi kalau saya bisa saya katakan saya selalu menjaga tata tutur kata saya untuk tidak pada posisi sampai pada posisi menyerang pribadi orang. Karena kalau itu menyangkut nama orang, itu satu rangkaian bahwa ini tata kelola pemerintahan baik, ini loh yang harus Anda lakukan, ini loh Anda yang memberi keteladanan, Anda yang harusnya sebenarnya menghindari ini. Seperti dulu saya selalu getol tentang etik, tentang pimpinan KPK, naik helikopter aja Pak Firly saya laporkan, kan begitu. Itu yang pada posisi ini memang, ya memang ketika Anda mau menjadi pejabat publik atau menjadi pimpinan sebuah tokoh dari sistem negara, misalnya partai politik, ya harus bersedia itu gitu. Jadi ini bagian dari kecintaan rakyat juga kok. Jadi bukan soal ini kemudian menyerang pribadi, membunuh karakter, enggak. Justru pada posisi inilah kita berkeinginan negara ini dikelola dengan baik, bahwa Anda memberikan keteladanan yang baik gitu. Masih. Baik, Bang Silvester, memang betul yang diputuskan oleh KPK ini bukan gratifikasi, tapi perlu nggak sih ke Bang Silvester untuk memberikan keterangan lebih jelas bahwa ini jet pribadi milik siapa, kemudian ini bagaimana, dari awalnya seperti apa, lebih detail seperti itu disampaikan ke publik? Ya bisa saja ya nanti ke KPK memberikan keterangan. Tapi yang paling penting satu dulu bahwa ini tidak ada unsur gratifikasi atau tindak pidana korupsi. Itu yang penting dulu ya. Yang lain-lainnya ya bisa saja kalau KPK menerangkan ataupun tapi yang saya nggak sepakat juga tadi dengan Bang Boyamin bahwa pihak-pihak kayak Shopee mau dipanggil, menurut saya kan itu kan sudah dianalisa bahwa tidak ada unsur gratifikasi. Mau ngapain juga dipanggil gitu loh. Mungkin Bang Boyamin bisa melaporkan dengan unsur yang lain yang seperti tadi bahwa ada MOU dengan pemerintah Kota Solo, ya kan, ya bisa saja. Tapi kalau mengenai yang kasus
Mas Kaisang itu ya kan kemarin atau hari ini KPK sudah menyatakan bahwa tidak ada unsur, ya sudah selesai sih. Begitu loh, ngapain kita perpanjang lagi? Sebenarnya banyak kewajiban kita yang lain, banyak itu yang korupsi itu. Ataupun yang naik jet pakai uang korupsi sebenarnya banyak juga. Saya sendiri Bung Boyamin ataupun Mas Yudi dan masyarakat Indonesia, saya juga pernah melaporkan menteri yang akhirnya ditangkap KPK. Pernah, ya kan, hanya kan memang kami silent ya kerjanya ya. Saya melapor ke presiden, habis itu melapor ke KPK, ya tentunya dengan orang-orang saya ya. Ada salah satu menteri yang korupsi bansos, ya kami laporkan kok. Jadi kita juga nggak berdiam diri gitu loh. Kalau memang benar ada korupsi, kita akan lawan gitu loh. Tapi kalau nggak benar ya sudahlah gitu loh. Negara ini kan ngapain sih urusin yang remeh-temeh begini, yang nggak ada karu-karuan begini, selalu dipersoalkan hanya untuk kawan-kawan ini mencari nama gitu loh, mencari popularitas. Tapi laporannya ke KPK itu nggak punya bukti-bukti dan data-data yang valid. Dan menurut saya sangat memalukan gitu loh. Ya kan, sebagai orang hukum juga, ya kalau Anda mau melapor, Anda harus punya bukti gitu. Walaupun bukti-bukti ini bukan kewenangan kita sebagai pelapor untuk memberikan, tapi kewenangan penyidik. Tapi paling tidak, kita kalau mau mengungkap sesuatu harus punya data dan bukti yang valid. Itu dulu, gitu loh. Jangan hanya main asal lapor, habis itu besok terjadi polemik. Kan ini yang bikin polemik ini kan juga termasuk kita yang bertanggung jawab sebagai orang-orang hukum yang memberikan contoh yang kurang baik gitu, yang selalu memberikan framing atau memfitnah orang, membuat opini yang jelek gitu loh. Padahal kenyataannya bukan begitu, karena kita nggak punya bukti gitu loh. Kita menari di atas penderitaan orang. Nah ini kan nggak benar gitu loh. Negara dibangun dengan cara-cara demikian. Baik, menarik sekali. Sayang waktu kita terbatas, Bang Sylvester dan juga Bang Boyamin. Tetap ini bagian dari keseimbangan. Memang harus begitu, rakyat tanda kutip boleh nyinyir kepada pejabatnya supaya lebih baik lagi gitu. Jadi kalau rakyat tidak boleh mengkritik dan kemudian tanda kutip memberikan, ya susah gitu loh. Harus benar dong, nggak bisa Anda hanya bikin-bikin kayak gini seperti fitnah kan sama teman-teman itu. Enggak, saya kan jelas, saya kan melapor KPK dilampiri oleh umum yang bisa dibangun loh. Nah, kalau yang lain-lain itu silahkan aja Anda bawa yang ngomongan segala macam. Enggak lah, itu kan jelas pokoknya MOU saya serahkan. Ini tolong dikritisi, tolong ditelaah oleh KPK kan gitu. Baik. Bagaimana jika begini, Bang Boyamin dan juga Bang Sylvester? Urusannya kan itu kan. Bukan Anda saja yang punya negara, saya juga pemilik KNKRI. Sama kita untuk membangun yang benar. Justru itu. Baik, Bang Boyamin dan juga Bang Sylvester. Sayang waktu kita terbatas. Untuk dikritik, kalau enggak ya enggak usah kan gitu toh. Gitu, sama-sama. Kita ini pemilik KNKRI. Gitu loh, tapi jangan kita buat fitnah, itu yang nggak benar menurut saya. Saya nggak ada fitnah. Mana? Buktinya saya nggak fitnah. Ya kan nggak terbukti. Tuduhan-tuduhan Anda kan sama KPK. Menyampaikan ada dugaan gratifikasi karena ada MOU antara Wali Kota Solo dan tolong ditelaah KPK. Kan saya menyerahkan itu KPK supaya bekerja. Saya memenjarakan menteri, saya punya bukti yang kuat dan terjadi. Ini saya nggak usah sebut Bu yang gitu loh. Ya udahlah. Yang jelas saya tidak cari nama popularitas, tidak saya runut dalam jalur hukum kan gitu kan. Ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Yang baik itu termasuk mengkritisi pejabat pemimpinnya supaya benar kan gitu. Iya loh, gitu loh. Iya, itu kan. Warga kita yang digituin gimana? Ya janganlah. Iya kan? Saya menyerang apa? Secara pribadi emang pernah nyerang? Enggak kok. Baik. Baik, bagaimana jika begini, Bang Sylvester dan juga Bang Boyamin, menghargai putusan MK yang sekarang, tapi juga menghargai jika ada pihak yang akan menguji ini lagi, begitu? Ya silakan, itu hak kita hargain itu, ya kan? Tapi menurut saya, kalau nggak ada udah nggak bisa dibuktikan lagi, nggak ada guna gitu loh. Kita banyak hal yang harus kita kerjakan, maksud saya itu. Baik. Iya kan? Baik. Ini juga bagian dari pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk menuntut pemimpin kita transparan, tidak
melakukan Pak Jokowi itu nggak ada indikasi dikawal dari hal yang kecil begini. Baik. Kalau yang kecil ini dibiarkan nanti menjadi membesar. Nanti saya taruhan Anda mau berapa miliar. Kalau mereka ada korupsi, saya kasih hadiah buat Anda. Ya, saya juga punya duit lah. Kalau mau ngasih uang berapa Saya miliar buat tidak Anda. niat untuk menyatakan orang korupsi apalagi menjarakan orang. Ini untuk tata kelola yang baik. Itu loh. Baik, Tidak sepertinya Tolong tata kelola, jangan sampai orang akhirnya hancur gara-gara kalian bikin laporan-laporan kayak begitu. baik, Bang Sylvester dan Bang Boyamin. Sepertinya kita perlu ada episode kedua ini membahas ini. Baik, baik, menarik sekali. Nanti kita siapkan episode keduanya membahas mengenai hal ini. Tapi terima kasih banyak, waktu kita terbatas sayang sekali. Terima kasih banyak Bang Sylvester dan Bang Boyamin sudah bergabung. Selamat malam, assalamualaikum. Malam.